saya Patricia Salintimani. Saya Oktavian Sandra dari Sarbunan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang kapal otok-otok ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kapal otok-otok sendiri merupakan salah satu mainan legendaris asal Indonesia yang digemari banyak kalangan, terutama adalah anak-anak. Nah, eksistensi kapal otok-otok ini di pasaran sendiri masih ada hingga sekarang. Namun, tak hanya mengenai estetika yang ditampilkan dari kapal otok-otok dan mengenai kesenangan bermain, namun kapal otok-otok ini juga ternyata memiliki pengaruh ilmu fisika di dalamnya. Tentunya di bagian mesinnya. Itulah mengapa kapal otok-otok bisa bergerak atau berjalan. Namun, seperti yang kita lihat di pasaran sendiri, tidak ada inovasi kapal otok-otok, sehingga peneliti tertarik untuk memvariasi ukuran kapal otok-otok untuk mengetahui pengaruh terhadap efisiensi dan laju daya kapal otok-otok. Selanjutnya, Nah, untuk tujuan dari percobaan kapal otok-otok ini adalah yang pertama adalah mengetahui laju daya setiap variasi kapal otok-otok dan juga mengetahui mana laju daya yang terbaik, maksudnya bentuk atau variasi mana yang terbaik untuk laju dayanya. selanjutnya, Nah, pada percobaan atau penelitian yang nanti akan kalian saksikan, tentunya diselingi juga manfaat-manfaat yang diharapkan oleh peneliti untuk kedepannya, berupa sebagai media pembelajaran dan informasi terkini dan mendalam mengenai kapal otok-otok, kemudian mengetahui ukuran yang terbaik untuk menggerakkan kapal. selanjutnya. Nah, untuk percobaannya, nih saya lampirkan beberapa foto dalam pembuatan kapal otok-otok. Setelah jadi kapal otok-otoknya, kita langsung ke percobaannya, yaitu pertama-tama kapal otok-otoknya kita masukin, kita sudah bikin kayak alat-alat yang untuk masukin minyak dengan kapasnya. Nah, alat itu kita masukin kapas, kita taruh kapas, terus ada dikasih sumbunya di ujungnya, terus kita lumuri dengan minyak. Kita menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya. Setelah itu kita isi air di baknya. Saya pakai kolam 1 meter. Terus abis itu setelah terisi, terus cobain dulu kapalnya apa terapung atau tidak. Setelah terapung, yang tadi yang buat masukin ke kapalnya, yang buat sebagai yang buat naruh minyaknya dan kapasnya, kita panasin dengan korek api. Setelah nyala apinya, kita masukin alat yang untuk bahan bakarnya ke dalam kapal. Jadi ini kapal dan kita masukin gini. Setelah itu, setelah dimasukkan gitu, kita tunggu sampai panas, dan setelah panas akan bunyi otok-otok dan juga akan keluar asap. Setelah itu, karena sudah panas, kita tunggu dulu sampai dia stabil. Jika belum stabil, kita kasih setir di belakangnya agar bisa stabil lurus jalannya. Setelah sudah jalan lurus, setelah beberapa kali dan udah pasti dia akan jalan lurus, kita merekam video. Setelah merekam video berapa kali, saya mengambil dua data setiap variasi kapalnya. Setelah itu, setelah beres dengan percobaannya, saya mengolah data dengan rekan saya mengolah data menggunakan tracker. Caranya, videonya kita masukin ke trackernya, lalu kita liatin pergerakannya, terus kita analis nanti grafiknya. Terus setelah mengolah itu, maka akan muncul grafik-grafik dari percobaan tersebut. Oh, bisa, Kak.
Nah, setelah tadi melihat percobaan atau penelitian yang dilakukan terhadap kapal otok-otok tersebut, maka berikut adalah hasil yang telah diolah dari percobaan tersebut. Seperti yang sudah ditampilkan grafik-grafiknya seperti itu untuk 2 percobaan dengan 4 kali data. Nah, kita simak yuk. Dan mengapa kapal otok-otok bisa berjalan tanpa baterai ataupun tanpa listrik? Karena prinsipnya adalah penggeraknya berupa uap air yang keluar dari pipa dalam kapal. Terus adanya sumbu api pada pipa di dalam kapal. Otok-otok mengakibatkan pemanasan yang dapat meningkatkan suhu air. Uap yang dihasilkan dari air panasnya ini mendorong keluar air di dalam kapal, sehingga kapal otok-otok bisa terdorong. Siklus ini terjadi secara terus-menerus sampai kapal otok-otok dapat bergerak di atas air dengan stabil. Seperti itu kenapa kapal otok-otok bisa jalan. Nah, ini berikut adalah tabel dari percobaan kapal otok-otok. Dapat dilihat bahwa laju daya dari kapal yang kecil lebih besar daripada laju daya kapal yang besar. Kapal kecil memiliki kecepatan yang lebih stabil dan juga lebih baik. Maka kesimpulan dari percobaan ini adalah semakin besar ukuran kapal, maka gaya yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, jika kapalnya ukurannya semakin kecil, maka gayanya akan semakin besar. Kapal kecil memiliki kecepatan lebih stabil dan juga laju dayanya lebih besar daripada kapal yang besar. Lalu penyebab utama kapal bisa bergerak adalah yang mempengaruhi laju kapal adalah massa, ukuran, dan juga suhu. Terus untuk variasi ukuran kapal yang lebih baik adalah yang kecil.